Haikal menatap ke arah jendela depan rumah. Ia melihat bayangan hitam sedang berdiri sambil melambai-lambaikan tangan ke arahnya. Pokoknya, gue nggak mau nginep. Ya udah bentar, gue mandi dulu. Terus gue anterin lu balik ke kos lu. Assalamualaikum, yo, balik lagi bersama aku Dede. Kali ini aku akan membawakan sebuah cerita horor lagi nih buat kalian ini ya. Yang berasal dari Twitternya @restuwiratmaja. Bagi kalian yang penasaran dengan Twitternya, link udah aku taruh di deskripsi ya. Oh iya, bagi kalian yang ingin membagikan cerita horor kalian lewat channel ini, kirim aja ke email yang ada di bawah ini ya. Oke, kita mulai. Kejadian ini merupakan sebuah pengadaptasi sosial akan seramnya sebuah tempat yang sudah terbengkalai, lalu direnovasi lagi oleh pemiliknya. Kisah ini terjadi kepada Chandra saat dirinya ingin mencari sebuah kosan yang ada di daerah Bandung. Narasumber meminta untuk merahasiakan nama tempatnya. Jadi ini berasalkan kisah nyata dari narasumber sendiri. Cerita ini berasal dari Chandra, nama samaran ya. Karena Chandra bekerja di salah satu perusahaan di Bandung, otomatis Chandra harus mencari penginapan yang nantinya akan dipergunakan untuk tempat beristirahat sehabis pulang dia bekerja. Setelah dirinya mencari ke sana kemari, akhirnya Chandra mendapatkan sebuah tempat kosan yang lokasinya agak jauh dari tempat bekerja. Walaupun begitu, kos itu terlihat sangat nyaman karena diapit oleh beberapa rumah warga. Selain itu juga, pepohonan di sekitar kosan tersebut sangat rindang dan cukup membuat nyaman untuk menghasilkan hawa yang sejuk dan udara yang segar. Akhirnya, Chandra pun menemukan pemilik dari kosan tersebut. Namanya Pak Samuel. Akhirnya, Chandra bisa menempati kosan tersebut. Akan tetapi, ada satu hal yang tidak diinginkan oleh Pak Samuel ketika Chandra menempati kosan itu. Jika Chandra sudah benar-benar tidak betah menempati kosan tersebut, Chandra bisa langsung menghubungi Pak Samuel. Chandra pun menyetujui hal itu. Lagi pula, dirinya tidak terlalu percaya dengan hal-hal yang berbau mistis. Bisa dibilang, Chandra merupakan tipikal orang yang sangat tidak percaya akan hal-hal klinik dan yang lainnya. Karena itulah, Chandra selalu membawa santai segala urusannya dan tidak terlalu dijadikan sebagai beban untuk pikirannya. Setelah semuanya sudah sepakat, Pak Samuel pun memberikan kunci rumah kepada Chandra. Awalnya, Pak Samuel ingin mengajak Chandra untuk melihat-lihat kamar atau segala sesuatu yang ada di rumah tersebut. Karena rumah tersebut terlihat masih bagus, Chandra pun menolak ajakan dari Pak Samuel. Dirinya sudah sangat percaya jika kosan tersebut memiliki tempat yang bagus dan nyaman untuk dirinya. Dilihat dari penilaian Chandra, Pak Samuel hanya bisa terdiam. Baru kali ini, dirinya mendapati orang yang menyewa di kosannya, namun sangat cepat percaya untuk menyimpulkan segala sesuatu yang belum sepenuhnya diketahui oleh orang tersebut. Pak Samuel pun tidak memaksakan pilihan yang dibuat oleh Chandra. Namun Pak Samuel kembali mengingatkan bahwa untuk selalu berhati-hati ketika menempati kosan miliknya tersebut. Chandra hanya mengangguk saja akan apa yang disampaikan Pak Samuel kepada dirinya. Singkat cerita, keesokan harinya Chandra mendatangi kosan tersebut sambil membawa banyak barang-barang untuk diletakkan di dalam kosan barunya. Saat dirinya hendak memasuki kosan tersebut, Chandra merasa kalau di dalam rumah itu ada seseorang yang berada di dalamnya. Hal ini diketahui saat ada yang melihat dirinya dari balik jendela salah satu ruangan kosan. Tentu saja, hal itu membuat Chandra menjadi penasaran. Karena penasaran, Chandra pun langsung memasuki kosan tersebut dan mengecek satu persatu ruangan yang ada di kosan itu. Ketika Chandra mengecek satu persatu ruangan tersebut, ternyata di setiap ruangan itu tidak ada satu orang pun. Padahal jelas-jelas Chandra mengetahui ada sesuatu yang melihatnya dari balik jendela itu. Chandra pun mulai membuang pikiran-pikiran kotornya. Sekarang, ia lebih memilih untuk fokus memasukkan barang-barangnya ke dalam kosan. Setelah semua barang dimasukkan ke dalam kosan,
Chandra pun bersantai terlebih dahulu. Ia memperhatikan sekeliling bangunan yang tampak sudah tua, namun masih sangat terawat dengan baik. Dalam hatinya, terdapat penyesalan terkait kemarin hari yang tidak memasuki kosan tersebut untuk mengecek secara langsung apa aja yang ada di dalam kosan itu. Hari itu, Chandra gunakan waktunya untuk beristirahat total di kosannya. Dia juga tidak ingin memikirkan hal-hal berbau mistis yang ada di sekitar rumahnya tersebut. Selama berhari-hari Chandra menempati kosan tersebut, dia tidak merasakan hal-hal aneh yang mengganggu ketenangannya. Hal ini berjalan hingga 3 bulan lamanya. Setelah 3 bulan lamanya Chandra menempati kosan tersebut, barulah ia mendapati kejadian yang aneh. Hal ini bermula saat temannya bernama Haikal menginap di kosannya. Saat itu, Haikal bersama dengan Chandra sedang ada proyek kerjaan. Mereka berdua harus menyelesaikan dengan cepat. Karena itulah, agar pekerjaannya menjadi cepat selesai, Haikal pun menginap di tempat Chandra. Karena memang Chandra sendiri adalah partner kerjanya. Tiba di sore hari, Haikal meminta kepada Chandra untuk mandi. Dra, kamar mandinya di mana? Lurus saja ke belakang. Ada 3 kamar mandi di sana. Loh, 3 kamar mandi? Emang yang nempati rumah ini siapa aja? Gua doang. Kenapa emangnya? Kan lo sendiri. Terus gunanya 2 kamar mandi itu untuk apa? Ya lu tanya aja lah sama pemilik rumah ini. Haikal sebenarnya ingin mengajak Chandra agar memikirkan hal-hal bersifat mistis. Namun karena Chandra bisa membelokkan apa yang dimaksudkan oleh Haikal, sehingga pembahasan yang awalnya diarahkan ke hal mistis berubah menjadi sebuah lawakan. Haikal pun langsung menuju ke kamar mandi sambil bernyanyi-nyanyi. Dari kejauhan, Chandra langsung menyumpahi dengan suara lantang. "Awas lu, ada yang ikut nyanyi," ucap Chandra dengan lantang. "Gua kagak takut." Ternyata dari candaan keduanya membuat sosok-sosok yang menunggu kosan itu menjadi marah dan tidak tenang. Soalnya candaan mereka seolah-olah meremehkan mereka yang telah lama menatap di kosan tersebut. Kebetulan saat itu Haikal masuk kamar mandi yang pertama. Karena kedua kamar mandi itu tidak digunakan, otomatis kedua kamar mandi itu dibuka begitu saja. Juga tidak merasa aneh jika kedua kamar mandi di sebelahnya dibuka saja. Dia tidak pernah memikirkan hal-hal aneh yang berkaitan dengan kosan tersebut. Hanya saja ketika Haikal mulai mandi, dia mendengar suara orang masuk sambil menutup pintu kamar mandi di sebelah. Haikal yang penasaran, dia berpikir bahwa itu adalah Chandra. Haikal pun kembali melanjutkan mandinya. Namun saat bersamaan terdengar suara air yang tumpah ke lantai secara terus-menerus. Haikal pun mulai penasaran. Ia tahu Chandra tidak mungkin melakukan hal itu. Jika Chandra bercanda, mungkin dia akan tertawa sambil menakut-nakuti Haikal. Akan tetapi Haikal tidak mendengar suara tawa Chandra. Haikal pun memberanikan diri untuk bertanya, "Dra, itu lu kan?" Namun Haikal tidak digubris sama sekali. Bahkan suara tumpahan air itu semakin kencang, seolah-olah ingin menguras satu bak mandi. "Lu lagi ngapain sih?" Haikal pun sedikit kesal dengan kelakuan Chandra yang seperti anak kecil. Tak lama kemudian terdengarlah suara Chandra dari kejauhan. "Kal, lu lama banget mandinya. Buruan, gue mau mandi juga nih." Dek. Bulu kuduk Haikal langsung merinding seketika. Dia baru menyadari bahwa seseorang yang berada di sampingnya bukanlah Chandra, melainkan sosok penunggu rumah ini. Haikal pun langsung buru-buru memakai pakaiannya dan langsung keluar dari kamar mandi. Setelah Haikal keluar dari kamar mandi, menemui Chandra yang sedang duduk sambil mengisap rokok di ruangan tengah. Haikal pun berhenti dan menunjukkan wajah pucatnya. Lu kenapa, Kal? Muka lo pucat amat. "Gue nggak jadi nginep, Dra. Kenapa emang? Gue nggak betah." Lu aja belum nginep. Bisanya bilang gak betah. Kenapa? Haikal menatap
ke arah jendela depan rumah. Ia melihat bayangan hitam sedang berdiri sambil melambai-lambaikan tangan ke arahnya. Pokoknya, gue nggak mau nginep. Ya udah bentar, gue mandi dulu. Terus gue anterin lu balik ke kos lu. Haikal pun langsung menuju ke kamar untuk mengganti pakaiannya. Sebenarnya, ada perasaan takut dalam dirinya hendak masuk ke kamar. Namun Haikal tetap memaksa dirinya masuk ke kamar dan melawan rasa takutnya. Berbeda dengan Chandra, dirinya justru merasa aneh dengan Haikal. Soalnya, selama beberapa bulan Chandra menempati kosan itu, dia tidak pernah diganggu oleh sosok satupun. Bahkan, dirinya merasa aman dan tenang. Walaupun ada gangguan, tapi Chandra nggak pernah menggubrisnya sedalam itu. Ia hanya berpikir bahwa selama dirinya tidak mengganggu mereka, sosok-sosok yang berada di sekitarnya tidak pernah mengganggunya. Cerita, ketika Chandra selesai mandi, ia langsung menuju ke kamar. Di dalam kamar, Haikal telah mempersiapkan semua barang-barangnya. Wajahnya masih menunjukkan rasa trauma yang mendalam terkait penampakan yang ada di kosan Chandra. Kal, lu baik-baik aja kan? Baik kok. Kenapa emang? Kalau kelihatan tegang banget, lu masih trauma ya? Karena nggak trauma, gue digangguin pas banget di sebelah gue. Bentuknya apaan? Emang sama lu di sini nggak pernah diganggu? Alhamdulillah, kagak. Apaan bentuknya? Haikal melihat kanan kiri di sekitarnya. Dia juga menatap ke jendela kamar. Takutnya ketika Haikal mengucapkan ciri-ciri sosok yang dimaksudkan, sosok itu tiba-tiba muncul. Kenapa, Kal? Kayaknya gak usah disebutin deh. Nanti lu tahu sendiri. Ya udah, bentar. Gue sholat dulu, terus lanjut nganterin lu. Haikal masih membayangkan apa yang dilihatnya selama di kamar mandi. Meski begitu, ia tak percaya jika Chandra yang telah berbulan-bulan menempati kosan itu, tetapi tidak pernah merasakan gangguan. Singkat cerita, ketika Chandra selesai sholat, ia pun langsung ganti pakaian dan bersiap-siap untuk mengantarkan Haikal menuju kosannya. Hari itu mungkin akan menjadi hari pertama dan menjadi hari terakhir bagi Haikal sendiri ketika ingin menginap di kosan yang ternyata di dalam kosan tersebut menyimpan banyak misteri yang bahkan belum diketahui oleh banyak orang. Setelah mengantarkan Haikal, Chandra kembali lagi ke kosannya. Kali itu suasana agak beda. Kota Bandung terasa dingin. Yang membedakan adalah hawa dinginnya, seperti bukan hawa dingin pada umumnya. Sampai-sampai dalam perjalanan menuju kosan, Chandra sempat menggigil kedinginan. Rasa dingin itu benar-benar tidak seperti rasa dingin pada umumnya. Jika sudah sampai di kosan, Chandra langsung buru-buru menggunakan jaket untuk mengurangi rasa dingin di dalam tubuhnya. Chandra yang merasa kedinginan pun berencana untuk membuat kopi untuk menghangatkan tubuhnya. Ia pun segera menuju ke dapur untuk membuat kopi. Akan tetapi, ketika dirinya baru tiba di ruangan tengah, Chandra mendengar suara seperti tikus yang terjepit pintu. Suaranya sangat nyaring dan kemungkinan berasal dari kamar mandi. Chandra coba mendekat ke kamar mandi. Akan tetapi, belum saja dirinya tiba di kamar mandi, melihat sosok orang memakai kain yang kotor dan lusuh, lengkap dengan tudung yang menutupi kepalanya. Sosok itu sedang berdiri tepat di bagian dapur dekat dengan kamar mandi. Tiba-tiba, tubuh Chandra tidak bisa bergerak sama sekali. Bersamaan dengan itu, sosok itu langsung membalikkan badannya ke arah Chandra. Yang hancur membuat Chandra mencoba untuk pergi dari tempat itu. Ia juga baru pertama kali melihat sosok pocong yang berada di sekitar kosannya tersebut. Dalam hati, Chandra mencoba membaca bacaan yang dia ketahui. Untungnya, setelah Chandra membaca bacaan tersebut, tubuhnya langsung bisa bergerak. Chandra pun langsung berlari ke kamar dan menutup dirinya dengan menggunakan selimut. Dari kejauhan, ia mendengar suara langkah kaki yang diseret-seret. Langkah kaki itu menuju ke kamarnya dan seakan-akan ingin masuk ke kamar itu. Tiba saat dimana suara itu terhenti di depan kamar. Tiba-tiba
pintu kamar Chandra diketuk sebanyak 3 kali. Chandra membuka selimutnya perlahan. Ia langsung ke pojokan kamarnya sambil membaca bacaan yang ia baca sebelumnya. Perlahan, suara ketukan itu menghilang. Tetapi, teror belum sampai di situ saja. Sekarang, jendela kamar Chandra pun digedor-gedor oleh sosok yang berada di rumah tersebut. Chandra pun mencoba untuk menghubungi temannya Haikal untuk menjemputnya. Chandra berencana untuk menginap di kosan Haikal saja karena kosannya sudah tidak kondusif lagi. Hal inilah yang membuat Chandra ingin kabur dari kosannya. Untungnya, HP Haikal aktif. Haikal pun segera menjemput Chandra yang masih di dalam kos. 10 menit kemudian, Chandra mendengar suara motor di arah depan pintu kosannya. Ia kemudian langsung bergegas keluar dari kamarnya untuk ke depan kosan. Dan benar saja, Haikal sudah berada di depan kosannya. Kal, itu lu kan? Iyalah, ini gua. Ayo cepatan cabut. Pun langsung menutup pintu kosannya. Namun ketika dirinya mau menutup pintu, tiba-tiba ada tangan yang menarik pintu itu sehingga tidak bisa tertutup dengan rapat. Chandra langsung melepaskan pintu tersebut sehingga tangan yang menahan pintu itu ikut terlepas. Secara bersamaan, Chandra langsung menutup pintu dan segera menguncinya. Haikal sudah agak panik berteriak ke Chandra, "Aman gak? Aman Kal!" Pun langsung ke arah Haikal dan segera menaiki motornya. Mereka berdua segera meninggalkan kosan tersebut. Sesampai di kosan Haikal, Chandra pun langsung menceritakan teror-teror yang baru saja terjadi sehabis dirinya mengantarkan Haikal ke kosannya. Dimulai dari teror pocong, lalu suara seretan kaki, ketukan pintu, dan masih banyak lagi. Anehnya, kejadian ini baru dirasakan oleh Chandra. Di hari-hari sebelumnya, Chandra pun tidak pernah merasakan teror semengerikan itu. Setelah cerita banyak mengenai teror tersebut, akhirnya Chandra menyarankan ke Chandra untuk meninggalkan kosan itu. Alasannya adalah karena kosan tersebut menyimpan misteri yang belum terpecahkan. Chandra pun menyetujui hal tersebut. Ia pun segera menghubungi Pak Samuel. Malam itu juga, dalam percakapan antara Chandra dan Pak Samuel, Haikal mendengar beberapa ucapan yang membuat Chandra sendiri terkejut. Punya usut, ternyata rumah itu dulunya tempat pembantaian orang-orang terdahulu di zaman Belanda. Sehingga mereka yang berada di sana masih menghuni rumah itu yang dijadikan kosan oleh Pak Samuel. Salahnya lagi, Chandra saat itu ingin diberitahu oleh Pak Samuel terbelakang rumah itu. Namun, Chandra tidak terlalu menanggapinya. Akibatnya, Chandra sendiri yang mengalami teror mengerikan itu. Pak Samuel pun mempersilahkan Chandra untuk meninggalkan rumah itu keesokan harinya. Singkat cerita, keesokan harinya, Haikal dan Chandra kembali ke kosan itu. Samuel bersama beberapa warga membantu untuk mengeluarkan seluruh barang-barang milik Chandra. Dan tepat di hari itu juga, Chandra mengucapkan permintaan maaf sekaligus terima kasih telah diberi kesempatan untuk menempati kosan tersebut. Walaupun tak lama, Pak Samuel pun juga mengucapkan terima kasih dan permintaan maafnya kepada Chandra karena selama Chandra berada di rumahnya tersebut mendapatkan teror yang begitu mengerikan. Chandra pun ngekos di dekat kosan milik Haikal. Dan semenjak saat itu, kosan tersebut tidak digunakan lagi karena Pak Samuel tidak mau ada kejadian serupa yang menimpa penghuni kosan tersebut. Gitu aja ceritanya ya. Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Oh iya, bagi kalian yang suka dengan channel ini atau video ini, mohon tinggalkan like, komen, dan subscribe channel ini ya, agar channel ini bisa memberikan lagi cerita horor selanjutnya yang mungkin aja nih terjadi pada kalian.